Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pengawasan malam hari ini dengan bersama membaca doa tasyahud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan taj'alna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadikas sholihin fid dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak jamaah pengawasan malam Rabu, kajian malam Rabu pasolatan di Masjid Nur Huda 19 rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang dianugerahkan kepada kita malam hari ini. Setelah sholat maghrib berjamaah, kita insya Allah akan mengisi waktu menjelang isya dengan tholabul ilmi. Di samping nikmat-nikmat lainnya yang tidak akan mungkin kita bisa menghitung, menyebutkan yang diberikan Allah kepada kita, termasuk bisa tholabul ilmi ke masjid berjamaah. Itu adalah nikmat yang sebagai bukti Allah memilih kita untuk ada peningkatan ibadah ilmunya, terutama ilmunya. Kenapa? Karena dari sekian banyak orang Allah takdirkan kita yang hadir di sini. Ini ada apa ini? Stami ya atau jamaah baru ya. Nanti boleh perkenalan kalau mau ya. Kalau nggak mau nggak apa-apa ya. Oke, alhamdulillah ini rezeki jenengan. Malam ini kita akan bahas mengenai adab di masjid, etika kita sebagai orang yang masuk, yang memakmurkan masjid. Di sana ada ayat itu, diantaranya bahwa orang-orang yang beriman ini innama ya'murul masajid. Orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman. Memakmurkan masjid diantaranya datang ke masjid untuk ibadah, untuk thalabul ilmi, untuk sholat, untuk berdoa. Berarti kita sudah termasuk yang mukmin. Makanya ayat yang digunakan itu innama ya'murul masajida, surat At-Taubah ya. Jadi kalau malam hari ini kita bahas adab-adab di masjid, ini untuk mengingatkan kita semua. Barangkali ada amalan sunnah yang bisa kita raih pahalanya, menambah pundi-pundi amal ibadah kita selama di masjid yang belum kita lakukan atau yang belum kita ketahui. Jadi kalau sudah Bapak Ibu praktekkan, berarti tinggal dilanjutkan, dimantapkan. Ini adalah dasar-dasarnya. Saya langsung ya, biar nanti ada diskusi. Jadi untuk adab-adab di masjid ini setidaknya kita bagi dua
Yang pertama mengenai amalan-amalan sunnahnya, yang kedua mengenai larangan-larangan. Maksudnya amalan sunnah apa saja yang bisa kita lakukan ketika masuk masjid, selama di masjid, keluar masjid. Jadi amalan-amalan sunnahnya, maksudnya apa yang sudah pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Lalu yang kedua, ini mudah-mudahan minggu depan, itu mengenai larangan-larangan bagi kita, apa saja yang dilarang, yang tidak dibolehkan di dalam masjid. Kan biasa kalau aturan itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, yang tidak boleh dilarang. Nah, besok. Tapi kalau misalkan ada sekarang ditanyakan, nanti dibahas sepintas. Besok minggu depan kita lebih lengkap. Jadi sekarang mengenai kebolehan atau kesunahan dalam beradab di masjid. Ini yang pertama. Mendahulukan mengikhlaskan dulu ya, mengikhlaskan niat kita, hati kita itu ke masjid lillahi ta'ala. Jangan-jangan ada yang bukan lillahi ta'ala. Maksudnya apa mengikhlaskan niat kita ke masjid karena Allah Ta'ala itu? Semata-mata karena Allah. Jadi bukan karena mengharap pujian dari makhluk, dari tetangga, dari suami, dari istri, dari mertua misalnya, atau dari menantu. Bukan. Atau karena takut, atau karena sungkan, atau karena masa nggak ke masjid sih, rumah dekat masjid masa nggak ke masjid. Nah, misalnya gitu ya. Atau yang lain. Pastikan Bapak Ibu kita semua ke masjid itu karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Sudah. Perkara di masjidnya itu untuk sholat fardu, kemudian ada sholat rawatibnya, atau untuk talabul ilmi, itu adalah amalan tambahannya. Jadi kita niatkan ke masjid semata-mata karena Allah. Khawatirnya kalau tidak diniatkan karena Allah, amalan yang dianggap bagus malah jadi tidak berpahala. Yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau Bapak Ibu mau ke masjid karena mendatangi masjid untuk ibadah, Allah akan beri kesempatan untuk ibadah, dimudahkan oleh Allah. Kalau memang ke masjidnya semata-mata karena misalnya faktor pengen riya, Allah akan berikan kekuatan untuk datang ke masjid. Tetapi apa bedanya? Nanti bedanya kalau niat karena Allah, nanti Allah akan balas dengan pahala. Sedangkan kalau niatnya bukan karena Allah, dia hanya dapat yang dia inginkan saja. Kan begitu dalam Arba'in yang dibahas itu mengenai niat. Ya, innal amalu bin niat. Tapi ini terkait dengan hijrah ya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah, maka Allah akan berikan itu pahala. Tapi kalau orang itu ingin hijrah karena pengen harta, pengen kekayaan, atau pengen menikahi perempuan yang ia cintai, maka apa? Ya Allah berikan. Dia hijrah dapatnya apa? Harta. Dia hijrah dapatnya apa? Suami, dapat istri. Padahal harta, istri, suami itu belum seberapa dibandingkan ridhonya Allah. Ya, banyak ini Allah itu men-setting kita ke masjid dipaksakan oleh Allah. Cuma masnya itu kalau nggak diberi tugas atau diberi amanah oleh Mas Endik, belum tentu ke masjid. Tapi ditugaskan, akhirnya apa? Terpaksa jadi baik itu lebih bagus dibandingkan dipaksa teman-temannya main layangan kan? Malah melanggar ya. Melanggar maksudnya itu ada waktu maghrib malah main-main, masih main. Makanya bersyukur. Nanti lagi itu ada lagi ya, nanti termasuk larangan nanti. Ini niatkan karena Allah Ta'ala. Lalu yang kedua dari segi fisiknya ya, memakai pakaian yang bagus, yang rapih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, khudu itu maksudnya pakailah, pakailah pakaian terbaik ketika kamu masuk ke dalam masjid.
Disebut pakaian bagus itu atau baik itu bukan karena dari harganya semata, mahal misalnya. Bukan, tetapi setidaknya menutupi aurat. Dilihat orang menyenangkan, didekati orang juga enggak bikin bau, enggak bikin muntah. Pokoknya enak. Karena baju yang mahal belum tentu menutup aurat. Banyak itu baju yang cuman lekton ya. Do you know lekton? Lekton itu keleknya ditonton ya. Lekton ya, you can see ya. Kalau ya itu kan itu ada yang kelihatan itunya tapi mahal harganya dibandingkan kaos yang misalnya harga 50 ya, 50.000. Tapi apa? Ternyata baju yang bagus setidaknya menutupi aurat. Itu kalau dari segi bajunya. Termasuk sarung, pakaian atau rukuh mukena. Rukuh mukena ya 2 atau 3 hari atau 1 hari ganti ya boleh lah. Kalau sarung juga demikian. Jangan sampai seminggu atau 2 minggu sampai bau apek. Ya begitu sujud misalnya ini ya. Jangan ya. Di sekolah kami juga sekarang harus seminggu ganti, harus di laundrykan. Ya meskipun dipakainya hanya pas duhur ya, kan satu rukuh itu dipakainya dalam seminggu 5 kali. Saya hanya pakainya pas duhur ya, karena asar kan anak-anak jarang yang pakai gurunya. Artinya hanya 6 kali dalam seminggu rukuh. Tapi tetap harus dicuci, dilaundrykan biar bersih. Bersih itu kan sudah enak juga kalau dilihat juga senang, dicium juga nggak bikin muntah ya. Di pakaian yang indah. Ingat ya tidak harus mahal ya. Ini bagaimana kalau apa tuh mukenanya seragam? Ya bagus ya. Malah enak dilihat juga kan. Kalau punya, kalau ada kan ya, kalau rukunya yang seragam maksudnya ya. Ya, itu sudahnya dalam Al-Qur'an begitu, khudu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah pakaian yang terbaik. Lalu yang ketiga terkait dengan sudah niatnya sudah ada berpakaian. Lalu apa? Ketika mau masuk ke masjid mendahulukan kaki kiri ketika buka alas kaki. Lepas sandalnya itu yang kiri dulu. Lepas kiri sandal yang kiri, yang kanan baru yang kanan. Ini dalam hadisnya disebutkan idza inta'ala ahadukum falyabda bil yumna wa idza khala'a falyabda bil yusra. Idza inta'ala. Inta'ala itu memakai sandal. Na'lun itu artinya sandal. Na'lain itu 2 sandal. Na'lun itu kan harus ada 2 sandal. Gak bisa sandal cuma 1. Di masjid kemarin di sana itu ada kajian adab memakai sandal. Nah, luar biasa itu. Lo kok sepele? Ya sepele memang, tetapi ada adabnya memakai sandal. Di antaranya apa? Tidak boleh kiri semua, atau kanan semua, atau jinjit apa namanya jadi cuma satu gitu. Gitu enggak, dalam adabnya itu enggak boleh ya. Jadi cuma satu di engklek itu ya. Cuma kiri aja atau yang kanan aja, atau kanan semua. Nah, kalau kecuali anak kecil ya, anak kecil belum tahu kanan kiri, dia kiri pakai kanan pakai kiri, atau kiri semua ya. Jadi dahulukan melepas alas kakinya itu bilyum melepasnya yang kiri, kalau memakai yang kanan. Jadi kalau kita makainya pakai kanan dulu, begitu melepas kiri dulu. Begitupun untuk pakaian. Untuk hal-hal yang baik, tapi untuk hal yang ke tempat yang kurang bagus, misalnya bukan maksudnya kalau kelainan kebalikan dari tempat-tempat yang bagus yang suci itu kebalikan. Misalnya kalau ke masjid itu pakai kanan dulu masuk, sedangkan ke kamar mandi atau toilet kaki kiri dulu. Ya, kebalikan. Termasuk ke pasar ya. Lalu yang ketiga, yang keempat, memasuki masjid mendahulukan kaki kanan. Minas sunnah, termasuk sunnah idza dakhalat al masjid
antabda birijlikal yumna wa idza kharajta antabda birijlikal yusra. Termasuk dalam sunnah apabila kamu itu ke masjid, kamu mulai dengan kaki kanan, rijlikal yumna, kakimu yang kanan. Wa idza kharajta, dan apabila keluar, antabda birijlikal yusra, kamu mulai dari kaki dengan kaki kiri. Nah, siapa yang tadi maksudnya pakai kaki kanan? Nah, lupa lah, pokoknya sak selane yang kanan kiri. Apakah berdosa? Nah, ini kalau adab tidak terkait dengan dosa atau tidak ya. Ya nggak apa-apa pakai kaki kiri boleh, hanya saja tidak menghormati adab. Artinya ada pahala amalan sunnah yang tidak dapat diraih. Kan eman-eman, kan sama. Kaki kanan kaki kiri, oh sama aja. Iya memang sama, tapi adabnya kaki kanan dulu masuk masjid. Lalu murid saya bertanya, Pak, masuk musola itu kalau masjid itu mulai dari mana kaki kanannya? Apakah begitu melepas sandal itu kaki kanan atau begitu masuk ke masjid? Ayo pertanyaan. Yang mana dulu? Dari ujung tegel keramik atau masuk ke ini pintu ini, ruang aula ini, ruang utama ini. Yang mana? Sandal itu baru yang kanan yang benar yang kiri dulu. Ya. Jadi begitu di ini misalnya empernya nih, ujung emper, lepas sandal kemudian kaki kanan. Padahal kan yang dilepas kaki kiri dulu loh. Yang disebut masuk masjid di ruang utamanya kaki kanan. Nah, nih saya praktekkan ya. Ini ilustrasinya. Ini adalah misalnya ujung, ini ujung yang keramik sana. Kaki ini yang kiri. Saya lepas sandal kiri. Nah terus mau yang kanan, berarti yang masih ada sandalnya. Ini lepas dulu, lepas kemudian jalan gitu. Ya. Atau ini pintu, kemudian pakai kaki kanan, ini belum saja doanya ya. Kaki kanan. Nah, pilihan mana? Yang A atau yang B? Nah. Mau asta audien. Nggih. Hadirin rahimakumullah. Kalau yang disebut masjid utamanya adalah tempat sujudnya dan tidak bisa dibatasi oleh tembok ini atau tembok ini. Enggak, ini kan hanya masjid tapi bagian utamanya. Sedangkan yang di sana serambi itu kan juga serambi masjid. Berarti kan sama-sama masjid. Lalu kan dulu pernah ditanya, lalu bagaimana dengan toilet itu? Itu kan toiletnya punya masjid. Apakah itu bagian masjid? Bukan. Jadi bagian yang begitu masuk kaki kanan itu adalah ujung dari masjid yang paling luar. Ya, karena serambi juga masjid. Ya. Jadi dengan bayangkan bisa surga nih. Masuk surga utamanya dengan ada yang uzribatul jannah, serambinya surga. Ya kalau pas dari Jumat, Nggih. pas dari puasa di sana apa boleh sholat tahiyatul masjid? Ya, bagus pertanyaannya. Ini gitu loh. Ya, bagaimana kalau di sana di luar itu, apakah di tikarnya, apakah boleh melakukan sholat tahiyatul masjid? Boleh. Kan masih lingkungan masjid. Iya, karena itu dihubungkan dengan softnya, dengan soft dari kesana. Softnya barisan dari kesana itu kan ada sambungannya. Itu untuk tahiyatul masjid. Kalaupun tidak, nggak apa-apa. Tapi nanti ada juga ya, ada anjuran untuk sholat tahiyatul masjid. Ini untuk anjurannya. Masuk lepas kaki kiri, sandalnya dilepas yang kiri dulu, kemudian yang kanan, baru masuknya ke yang kanan. Kalau yang ini bukan dianjurkan oleh Rasul, tapi contoh untuk memudahkan ketika keluar, yaitu apa? Begitu lepas sandal, usahakan menghadapnya keluar. Jadi kita balik kanan dulu. Lepas yang kiri, lepas yang kanan, kemudian kita mundur lagi kanan. Untuk apa? Sekarang kebanyakan masuknya itu malah mundur. Soalnya kan pas sandalnya kan kadang sekalian. Nggih. Itu masuknya kan kebanyakan mundur sekarang.
Ya, itu untuk melepas, ketika melepas sandalnya kita menghadap keluar dulu, lepas sandalnya loh. Habis itu kita masuknya ya biasa normal, balik kanan. Itu tujuannya untuk apa? Memudahkan ketika keluar. Tapi kalau bagaimana kalau mau biasa aja ya nggak apa-apa. Karena apa? Ini bisa ketika ketika jamaahnya banyak, kemudian sandal atau sepatu alas kakinya banyak, ditata rapi, semuanya menghadap masuk ke masjid. Ketika mau keluar mesti ada beberapa detik tambahan waktu karena dia muter. Balik kanan dulu kan, terus balik kanan lagi. Tapi kalau sudah dalam keadaan menghadap keluar, itu langsung. Jadi ada waktu yang efisien. Ya. Atau masuk dulu, habis itu dibalik, ya silahkan. Tapi yang disunahkannya adalah lepas yang kiri dulu, kemudian untuk masuknya yang kanan. Kemudian yang ke-5, membaca doa ketika masuk masjid. Setidaknya Bismillahirrahmanirrahim. Masuk, langkahkan kaki bersamaan ataupun Bismillah dulu baru langkahkan kaki kanan, silahkan. Tetapi kalau mau menggunakan doa yang dicontohkan atau dicontohkan pernah dibaca oleh Rasul adalah Allahumma ftahli abwaba birahmatika. Ada yang birahmatika. Jadi Allahumma ftahli abwaba rahmatika ada bacaan yang lain. Jadi doanya itu gini, memohon ampun, mohon perlindungan dari setan. Saya lupa tapi karena jarang diamalkan. Itu malah apa? Kalau Rasul itu membaca doa itu ketika mau masuk masjid, kata setan, saya kepanasan gara-gara doanya Kanjeng Nabi itu. Jadi ketika mau masuk masjid, baca doanya mohon perlindungan kepada Allah. Tapi kalau ada yang pendek, kalau bapak ibu mau yang pendek, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Kalau di masjid, kalau nggak salah ada tulisannya, tempelan itu pas zaman Ramadan itu ada tulisannya. Sekarang mungkin udah lepas atau masih ada? Masih ada mungkin ya. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Masuk masjid berdoa. Lalu yang ke-6, menghindari makanan, minuman yang tidak sedap. Sebelum ke masjid itu pastikan Bapak Ibu tidak setelah makan yang tidak sedap atau yang makan minuman yang tidak sedap. Misalnya al-zengkol, ya, al-fete. Kenapa? Khawatir itu akan mengganggu kehusuan samping kanan kirinya dalam berjamaah. Tetapi al-zengkol dan al-fete di Arab mungkin nggak ada ya zaman Nabi ya, atau ada itu. Yang dicontohkan adalah bawang. Jadi sauman wa baslan, bawang putih dan bawang merah. Man akala sauman au basolan falyatazilna au qala falyatazil masjidana wa yaqud fi baitih. Ini kata Nabi, barang siapa yang makan bawang putih au basolan atau bawang merah, falyatazilna, maka menghindarlah dariku. Ini kaitannya dalam mau masuk masjid loh ya, bukan di dalam masjid. Kalau nggih. Ya. Nggih. Bau pete itu apa begitu harus ditutup atau biasa kayaknya pakai masker juga tetap ada baunya ya? Pete dan jengkol itu. Kemudian apa? Au qala fayatazil masjidana. Hendaklah kamu itu menghindari masjid kami. Wa yaq'ud fi baitih. Hendaklah kamu diam dulu di rumah. Tuh. Kalau makan bawang putih dan bawang merah. Jadi karena aromanya. Ada yang suka bawang, maksudnya dalam bawang putih bawang merah di nasi goreng itu kan. Kakak saya itu nggak mau kalau nasi goreng ada bawangnya. Jadi dipisah. Kalau ibu saya bikin nasi goreng, itu kalau dia jadi harus dipisah-pisah. Misahin dulu bawang. Jadi ada kegiatan rutin dulu misah-misahin bawang. Oh, saya mah nggak apa-apa, makan aja. Oke, jadi yang ini adalah yang tidak sedapnya. Kalau Bapak Ibu habis makan, bagaimana kalau makan durian? Nah,
Bagaimana kalau Bapak Ibu sudah makan durian kemudian ke masjid? Malah seger. Kalau orang Sunda bilang itu namanya ngabibita ya. Ngabibita itu mengen-mengeni. Kalau apa namanya bau durian, kalau Bapak Ibu sudah makan durian itu kan tidak sampai bikin apa namanya mual atau muntah kan? Reaksinya itu kebanyakan ya. Kalau durian malah enak gitu, malah kepengen malah ya. Meskipun ada orang yang dia alergi dengan aroma durian. Saya juga termasuk Bapak Ibu ya. Maksudnya bukan alergi, kurang senang dengan durian. Oh kurang banyak ya? Enggak. Bukan karena mahalnya ya. Ya juga enggak karena mahal. Jadi ini saya cerita malam Jumat kemarin itu saya pulang ngisi pengajian, di motor saya itu sudah ada duriannya. Ya alhamdulillah rezeki istri saya. Dikiranya itu mungkin Pak Ud akan senang. Iya alhamdulillah senang saya bilang. Saya bisa nyenangin istri. Dikiranya saya yang beli ya. Padahal dikasih ya. Ini rahasia jangan dibilangin ke istri saya. Jadi alhamdulillah yang makan adalah istri saya. Kalau anak saya yang pertama juga senang banget. Saya dan anak yang bungsu itu kurang senang dengan durian. Ya. Ibu-ibu senang durian enggak? Alhamdulillah. Durian yang buah durian loh ya, bukan dudak keren ya. Yang keenam, yang ketujuh, melakukan sholat tahiyatul masjid. Faida dakhala ahadukumul masjid falyajlis hatta yarka'a rak'atain. Apabila salah satu di antara kalian itu masuk ke masjid, maka jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Maksudnya sholat sunnah tahiyatul masjid. Ini nanti akan banyak pertanyaan, bagaimana kalau pas khutbah, bagaimana kalau pas waktunya udah mepet. Nah ini adalah kesunahan. Kalau Bapak Ibu mau melakukan sholat tahiyatul masjid, dipastikan waktunya itu cukup. Jangan memaksakan untuk tahiyatul masjid, sementara di sini timernya itu sudah tinggal 1 menit lagi. Apalagi tempatnya itu di pas akses masuk. Saya mau sholat tahiyatul masjid, pas pintu masuk ke dalam sini. Saya sarankan ini, jika sudah masuk ke masjid, pilih ke depan ini. Jadi jangan kebanyakan kan mepet di belakang ya, ngenteni komat itu di belakang. Padahal masuk ke sini karena apa? Yang belakang itu biar leluasa kalau mau masuk. Nah di sini disunahkan kalau Bapak Ibu mau masuk ke masjid adalah sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Bagaimana caranya? Ya seperti biasa. 2 rakaat bacaannya yang ringkas nggak apa-apa, yang kulhu atau kul itu nggak apa-apa setelah al-fatihah ya. Kul. Kalau waktunya mepet gimana? Misalnya Jumatan hari. Gih. Jumatan itu kan misalnya kita datang dulu doa kan. Ya. Lebih baik gimana? Gih. Nah ini pertanyaannya, tahiyatul masjid ya. Bagaimana kalau sudah adzan ketika sholat Jumat? Ini untuk bapak-bapak ya. Apa dulu? Apakah harus sholat tahiyatul masjid dulu? Dengarkan dulu adzan sampai selesai, baru sholat tahiyatul masjid. Bagaimana kalau sudah mulai khutbah berjalan? Silahkan tahiyatul masjid, tapi jangan mengganggu konsentrasi khotib. Sudah datang terlambat, selek aja di sini. Sholat tahiyatul masjid, khotib innal hamdalillah Allahu akbar. Nah itu kan seolah-olah ngomongin orang sedang sholat ya, dan atau menyolatkan orang yang sedang khutbah ya. Kalau mau Gih. Saya pernah sholat Jumat di Kajian. Itu bahwa khutbah, itu adzan terus sholat. Yang wajib didengarkan adalah khutbahnya. Terus di Bantul itu bahwa kita harus menghormati orang adzan, kita mendengarkan orang adzan baru sholat. Itu yang benar yang mana? Ya, baik. Jadi untuk tahiyatul masjid kan ini? Ya. Tahiyatul masjid itu bahkan ketika Nabi sedang khutbah lalu mendapati orang itu ada seseorang yang baru datang, lalu apa? Diperintahkan untuk disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid dulu. Itu apa artinya? Betapa
istimewanya masjid sehingga orang itu harus sholat tahiyatul masjid. Lalu dari kaitkan dengan beberapa kasus, saya mengambil jalan tengahnya. Kalau bapak-bapak mau sholat tahiyatul masjid ketika hari sholat Jumat, sudah mimbar khotib sudah naik mimbar, maka silahkan, tetapi jangan sampai mengganggu konsentrasi khotib. Apa di sana, di luar sana, di serambi sana, silahkan. Kalau pas sudah adzan, dengarkan adzan dulu, berdiri, lalu sholat tahiyatul masjidnya ringan. Ringan itu ya bacaannya pendek. Seakan-akan tahiyatul masjid itu wajib seakan-akan. Ya, jadi dianjurkannya untuk tahiyatul masjid, bukan apa namanya, diwajibkan ya untuk status tahiyatul masjid. Ya, anjurannya kenapa? Menghormati masjidnya. Jadi keistimewaan masjidnya. Jadi kalau di sini kan disebutkan idza dakhala ahadukum ilal masjid falyajlis hatta yarka'a raka'atain. Ya, ini sifatnya bukan kewajiban ya. Karena wajib sholat itu yang 5 waktu. Untuk tahiyatul masjid sunnah. Ingat kita padokannya kalau sunnah itu kan dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, bagi kita itu apa? Kalau tidak dikerjakan eman-eman, maka apa? Kita kerjakan sebisa mungkin. Baik, berikutnya ini 6 menit lagi. Yang ke-8, berdoa atau berzikir di antara azan dan iqamat. Jika Bapak Ibu ada waktu, di sini sudah azan, sudah dari awal ya. Azan selesai, kemudian kalau ada sholat qobliyah ya silahkan sholat qobliyah. Lalu masih ada waktu, maka apa? Perbanyak dengan zikir di antara azan iqamat. Ya tadi sela-sela azan dan iqamat itu banyak-banyak berdoa. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, inna du'a la yuraddu bainal adani wal iqamah fad'u. Sesungguhnya doa tidak akan ditolak di antara dua adzan, di antara adzan dan iqamah, fad'u, maka berdoalah. Maka Bapak Ibu kalau punya hajat, punya apa, datang-datang ke masjid di awal, syukur-syukur sebelum muadzin datang, sah adzan selesai, lakukan qobliyahnya, rawatib qobliyah, lalu apa? Banyak-banyak doa. Karena la yuraddu, tidak akan ditolak. Tidak akan ditolak berarti kan diterima. Ya. Itu sudah janjinya Allah. Ini hadis riwayat Ahmad ini. Silakan banyak-banyak berdoa. Untuk kesehatan, untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk warga sini, doanya yang bagus-bagus, yang baik-baik. Untuk duniawi atau ukhrawi silahkan. Karena la yuraddu baina adzani wal iqamah, tidak akan ditolak doa di antara adzan dan iqamat. Silahkan. Yang punya hajat sekolah di sini, di saat-saat waktu ijabah adalah di antaranya ijabahnya doa antara adzan dan iqamah. Yang ke-9, menjaga kebersihan masjid. Ini disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Aisyah menjelaskan, amara Rasulullah SAW bibina'il masajid fiddur wa an tunazzaf wa tutayyab. Rasulullah SAW itu memerintahkan bibina'il masajid fiddur, untuk membangun masjid di sebuah kampung. Sudah di Gelondong sudah ada. Lalu apa? Wa antunazzab, dan hendaklah ia membersihkan masjid. Lalu wa tutayyab, dan memberikan wewangian. Jadi sunnahnya ini di masjid, kalau kita ada takmir, ada marbot misalnya, itu nggak apa-apa. Yang penting masjid itu bukan sekedar dibangun, tapi juga dibersihkan. Termasuk memakmurkan masjid adalah merawat masjid, dirawat kebersihannya, juga diberi wangian. Nah, ini sudah ada AC, nanti tinggal siapa yang mau infak wangian ya. Tapi wanginya yang kira-kira orang semua menerima ya. Mungkin wangi kopi itu bagi seseorang oke, tapi bagi orang lain tidak oke. Jadi wanginya yang standar. Wangi duren malah nanti dikiranya masjid jualan duren. Lalu yang ke-10, inilah nanti aja itu untuk larangan. Sudah itu aja. Silahkan bertanya.
Besok yang larangan di masjid ya. Monggo, Pak Yanto. Waktu hari Jumat kemarin ke Jawa Barat hari Jumat. Kurang mau Jumatan pas di area itu udah kelewatan. Oh, kelewatan waktu Jumatnya. Ya udah selesai. Ya. Terus gimana kalau kita mengadakan sholat Jumat di rumah gitu? Oh. Boleh enggak gitu? Karena kan katanya wajib itu apa zuhur apa Jumat itu karena masa ada 2 mobil itu kan nggak harus 40 kan sholat Jumat itu berapa aja kan bisa. Apa bisa sholat Jumat di rumah itu ada musolanya juga gitu loh. Tapi kecil musolanya. Boleh apa enggak? Oke, terima kasih. Sholat Jumat hanya diberlakukan di masjid dan bukan musafir. Kalau musafir berarti sudah tidak diwajibkan lagi sholat Jumat, tetapi sholat zuhur. Maka apa? Tidak usah mendirikan sholat Jumat sendiri di musola setelah sholat Jumat utama di kampung atau di daerah tersebut selesai. Jadi Bapak jenengan malah dapat rusuhnya sholat zuhur tapi tetap 4 rakaat. Ya, tapi saya pernah ya waktu di Bali pas yang saya ceritakan pas hari raya Nyepi kan nggak boleh pergi-pergi. Nah, kita nyari orang tuh hanya dapat 11 di rumahnya orang akhirnya Jumatan kita laksanakan. Iya. Kalau nyari 40 mana ada kan orang hidup semua di sana. Nanti ya memang tidak disebutkan diwajibkan untuk 40 meskipun dalam Bulughul Maram itu minimal 40 orang dewasa untuk didirikannya sholat Jumat. Lalu bagaimana kalau dengan 11? Kalau merujuk dari hadis yang tadi disebutkan maka tidak terpenuhi syarat minimal untuk jumlah jamaah. Lalu juga untuk tempatnya itu di masjid untuk sholat Jumat. Kecuali kalau dalam keadaan darurat, misalnya masjidnya itu sedang diperbaiki atau ada kerusakan, ada bencana atau apa, sehingga apa digelar di tempat yang lain yang disepakati sebagai pengganti masjid sementara. Itu ya. Kalau yang di rumah itu berarti nggak kanggo apa? Ya tidak, berarti saya sarankan sholat zuhur. Itu dah rukhsahnya bagi kita musafir itu tidak sholat Jumat apa? Sholat zuhur. Ya. Mata di Bali pas dari raya Nyepi itu. Nggih. Ya. Sah apa enggak Nggih. Jumatnya? Ya itu sudah berlalu ya. Kita yang akan datang saja seandainya menyepi lagi ya tetap sholat zuhur. Kan tidak gara-gara nggak sholat Jumat. Ini kan karena faktor menghormati yang lain ya. Nggih. Iya, nyepi hanya bagi nyepi. Monggo Pak Badawi. Mengenai sholat wajib yang berjamaah di sini, itu sekarang kan tertutup semua. Itu kalau belakang kan sekarang banyak perempuan yang ikut berjamaah. Itu lebih baik itu pintu itu dibuka sedikit atau dilumpuh rapat itu lebih baik yang benar. Nggih. Pintu apa? Pintu belakang itu. Nggih. Kan belakangnya kan ada jamaahnya. Nggih. Itu yang paling yang baik yang benar itu dibuka sedikit atau ditutup sama sekali dulu. Soalnya kan dia kan juga berjamaah. Nggih. 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 Jadi masjidnya ini masjid ruang utamanya. Karena kita settingannya itu ada ruang utama ini. Kalau ada bagusnya memang settingannya itu ada perempuan pun ada di sekat atau di sana ya di sana. Lalu bagaimana dengan keadaan ini sudah ada karena ke pasang AC ya. Nanti kalau sudah terbuka nanti seolah-olah eman-eman kan dipasang AC. Ditutup atau tidak? Kalau saya karena sudah ada pengeras, kan fungsinya pengeras itu untuk menyambung suara. Maka apa? Belakang suara yang jamaah yang tidak bisa melihat langsung imam atau makmum yang di depannya lewat suara, maka ditutup tidak apa-apa. Ibu-ibu masih nyaman nggak kalau dengar suara? Bisa ya? Saya kira ditutup nggak apa-apa. Kak. Gih. Nah itu juga ada kerjasama dengan imam. Imam pun harus dipastikan suaranya itu bisa terdengar keras. Ya fungsinya mic itu kan suara pelan. Kalau dengan mic kan jadi terdengar keras.
Nggih. berapa kali di Jakarta Nggih. masjid yang gede-gede itu pakai AC semua. Nggih. Tapi itu sebelah itu pasti ada yang terbuka. Itu bisa siapa masuk gitu. Nggih. Jadi kalau berapa kali aku Jumat Jakarta itu sering kali itu kalau Jumatan pasti AC. Tapi di sini tuh di dalam tempat itu terbuka salah satu. Itu Nggih. saya itu yang mana yang benar itu. Ini benar, nanti ini benarnya dengan terkait dengan ini ya, penggunaan dari AC sendiri ya, pemanfaatan ruangan AC. Karena zaman Nabi kan belum ada AC, malah AC-nya alami banget ya, panas kan dari tidak ada gedung ini. Saya kira jadi bisa kesepakatan yang terkena kan ibaratnya adalah jamaah perempuan. Jadi bagaimana perempuannya? Kalau nyaman ditutup ya tutup, aman, berarti sudah lanjutkan. Kalau pengen dibuka, maka nanti ini akan ada kesia-siaan dalam pemasangan AC. Setidaknya sholat Isya 4 rakaat ambil 4 menit, berarti ada dalam sirkulasi udara 4 menit yang sia-sia gitu ya. Oke, gitu ya. Nanti kita buat Di Potorono itu bukan punya belakang. apanya? Potorono. Ber-AC. Iya. Oke. Belakangnya bukan. Oke, silahkan. Itu jadi tidak jadi masalah ya, yang karena fungsi dari mic itu kan adalah pengeras suara kan menjadi keras suara. Saya kira itu bisa dimanfaatkan dari keras suara. Sini ada yang mau tanya? Cukup? Ini yang baru mau tanya? Enggak. Enggak. Betul. Oke. Oh, ada tanya? Oke. Bapak Ibu, saya kira cukup ya. Insya Allah minggu depan kita bahas mengenai larangan-larangan yang jual beli, kemudian misuh-misuh misalnya dan lain-lain. Itu kita bahas minggu depan. Ini silahkan diamalkan 10 dari adab di masjid, keluar masuk berdoa, kemudian tahiyatul masjid, silahkan diamalkan. Mari kita akhiri dengan bersama-sama baca doa kafaratul majelis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.